Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Saat itu senja ketika Suke dan 3.000 tentaranya tiba di kota Yunling. Dengan bantuan helikopter, tank, senjata roket, dan meriam bertenaga dewa, para prajurit memulai serangan mereka ke kota. Meskipun tembok kota juga dilindungi oleh arai perlindungan, itu tidak dapat menahan kekuatan ledakan bom dan akhirnya runtuh. Suke kemudian menyelinap ke kota dan membunuh gubernur dengan pukulan tunggal dewa pembunuh. Melihat ini, semua prajurit dan pejabat kota Yunling menyerah. Tak satu pun dari mereka yang berniat mengkhianati permaisuri air sejak awal, jadi mereka dengan cepat menyerah. Kemudian Suke dan tentaranya menjarah kediaman gubernur, seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya di kota-kota lain. Para prajurit kota salju mengetuk pintu kediaman dengan keras dan berteriak, "Buka pintunya. Kami datang untuk memeriksa meteran air Anda. Kami tidak akan mengambil apapun dari Anda." Pintu terbuka. Semua membanjiri rumah dan dengan sopan mengobrak-abrik semua kamar. Mereka kemudian menetap di dalam rumah. Bab novel baru diterbitkan di FREEB, N. Veld, CM. Dalam satu hari, mereka berhasil merebut kembali 4 kota. Ini benar-benar sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena hari sudah senja, Suke memutuskan untuk membiarkan para prajurit beristirahat sebelum berangkat ke kota berikutnya keesokan harinya. Budfest sangat senang karena Suke telah memberinya helikopter dan tank untuk digunakan. Dia mengarahkan mereka di sekitar kota sepanjang malam. Yang mengejutkan Suke, Budfest tahu cara mengoperasikan helikopter dan tank. Budfest mengatakan bahwa dia telah belajar dari tentara lain pada hari itu. Betapa menakjubkan, tingkat kecerdasannya sangat rendah. Jadi bagaimana dia bisa mempelajari ini begitu cepat? Dari mana asalmu? Dia bertanya pada Budfest. Budfest sibuk mengemudikan tank dan tidak terlalu banyak berpikir. Kemudian dia berkata, "Saya adalah keturunan naga sihir kuno. Saya telah menjalani 6 kehidupan, dan dalam 3 kehidupan lagi, saya akan menjadi seekor naga." Suke sama sekali tidak percaya dengan apa yang dia katakan, tetapi dia merasa Budfest tidak berbohong. "Bisakah itu benar?" Suke bergumam. "Tentu saja benar, karena saya telah menemui beberapa masalah, saya berubah menjadi serigala. Di kehidupan selanjutnya, saya akan menjadi harimau yang ganas." "Aku benar-benar tidak bisa mempercayainya," kata Suke. Kemudian dia berbalik dan kembali ke kota. Ketika dia kembali ke kota, dia tiba-tiba teringat bahwa dia pernah mendengar cerita tentang keturunan seekor naga. Cerita itu disebut 9 putra naga. Dalam buku Huailu Tangji, ke-9 putra itu adalah Qiyuniu, Yazi, Chao Feng, Pulao, Xuanni, Bisi, Bian, Fuxi, dan Chiwen. Budfest tidak memiliki kesamaan dengan 9 putra, jadi Suke sebelumnya tidak pernah berpikir untuk mempertimbangkan gagasan bahwa dia mungkin keturunan naga. Dalam buku lain Sengan Waiji oleh penyair Yang Sen, nama yang berbeda diberikan untuk anak naga kelima dan ke-9. Kelima adalah Taoti, yang suka makan dan sering menjadi simbol pada barang-barang yang berhubungan dengan makanan, dan yang ke-9 adalah Jiaotu, yang tampak seperti keong atau kerang, tidak suka diganggu, dan sering ditampilkan sebagai simbol pada pintu depan dan ambang pintu. Daftar yang adalah Bisi, Chiwen atau Chofeng, Pulao, Bian, Taoti, Qiyuniu, Yazi, Xuanni, dan Jiaotu. Taoti tampak seperti serigala dan suka makan. Di masa lalu, banyak orang berpikir bahwa kepalanya indah dan telah mengukirnya di permukaan wadah makanan dan anggur. Dalam legenda, Taoti suka makan sangat banyak, sehingga orang dahulu biasanya akan memanggil seseorang yang rakus tentang makanan dan uang Taoti. Dalam hal ini, Budfest memang mirip dengan Taoti, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia akan menjadi harimau di kehidupan selanjutnya. Di antara 9 putra, Bian terlihat mirip dengan harimau. Memikirkan hal ini, Suke merasa sedikit gugup. Jika dia benar-benar keturunan naga, aku harus mengalahkannya beberapa kali lagi sebelum dia berubah menjadi naga. Budfest. Suke berbalik dan berjalan menuju Budfest. Budfest sedang merangkak keluar dari tank dan hendak melompat ke helikopter. Dia tidak menjawab Suke. Kemudian Suke memberinya tamparan keras. "Aduh, kenapa kamu memukulku? Apakah kamu ingin berkelahi denganku?" Budfest menjadi sangat marah. Suke berkata, "Diam. Kamu bilang kamu telah menjalani 6 kehidupan. Apa inkarnasimu?" "Saya tidak ingat," Budfest berkata dengan enggan. Suke tahu bahwa dia harus menyembunyikan sesuatu, karena setiap kali sesuatu yang penting muncul, dia akan selalu menyembunyikan apa yang dia ketahui.
Misalnya, dia pasti tahu lebih banyak tentang Gunung 5 Elemen dan memutuskan untuk tidak menceritakan semuanya padaku. Ketika dia memberitahu saya tentang segel di Gunung 5 Elemen dan Zudi dari monyet hitam, dia pura-pura tidak mengingat dengan jelas, segala sesuatu tentang dia sangat aneh. Dia disegel di dinding batu Sword Catacomb, yang sangat mirip dengan segel untuk Gunung 5 Elemen. Baik, jika Anda tidak ingin memberitahu saya, maka jangan. Tapi mulai besok dan seterusnya, Anda tidak akan diizinkan mengemudikan helikopter atau tank apapun, lalu Suke pergi. Buttfast dengan marah menjawab, saya tidak peduli. Saya bisa membuat helikopter dan tank saya sendiri. Bagus, jika kamu berhasil membuat satu helikopter atau tank, aku akan mentraktirmu makan di KFC, kata Suke. Kemudian dia kembali ke kota Yunling. Bagaimanapun, baik bisnis Gunung 5 Elemen atau asal-usul Buttfast tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya sedikit penasaran, tetapi sekarang dia tidak bisa mendapatkan jawaban, dia berhenti begitu saja. Dalam kamusnya, hanya ada 3 hal, menggoda wanita, bersikap keras, dan makan. Keesokan harinya, Suke menuju ke kota kelima bersama dengan 3.000 tentara kota salju. Si Tuwu sudah kembali ke kota salju. Di kediaman gubernur, dia dan Situ saling memandang dalam diam. Mereka sekarang tahu bahwa mereka tidak dapat menghentikan Suke untuk merebut kembali negara air. Dari waktu ke waktu, tentara akan datang dan melaporkan kepada mereka berita terbaru dari garis depan. Pahlawan Zuge telah merebut kembali kota Likong. Pahlawan Zuge telah merebut kembali kota Zhenfeng. Pahlawan Zuge telah mengambil kembali kota Tianyu. Para gubernur dari 3 kota yang tersisa telah meninggalkan kota mereka dan melarikan diri. Sekarang, 10 kota yang hilang telah diambil kembali. Pahlawan Zuge berkata dia akan memberi orang-orang pertunjukan hebat di kota kekaisaran besok. Suke dan 3.000 tentaranya sekarang menuju ke kota kekaisaran. Mereka semua dalam semangat yang sangat tinggi. Tentara ini telah memenangkan banyak pertempuran dalam beberapa hari terakhir. Mereka merasa tak terkalahkan. Mereka merasa sangat percaya diri dengan diri mereka sendiri dan mengatakan bahwa mereka akan dengan mudah mengambil kota kekaisaran kembali dalam waktu 2 jam. Ketika Suke tiba di gerbang kota, dia melihat puluhan ribu tentara berdiri di atas tembok kota dan tersenyum padanya. Suke mengangkat tangan dan tentaranya berhenti. Kenapa mereka tersenyum? Seolah-olah mereka menyambut kita. Suke mengerutkan kening. Buttfast berkata, mereka ingin kita tidak terlalu waspada. Saat kita mendekati mereka, mereka pasti akan menembak kita. Sebaiknya kita kembali ke Snow City dan kembali dalam beberapa hari. Suke menamparkan kepalanya dan berteriak, persetan. Pasti karena mereka takut pada kita dan akan menyerah. Kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri? Kata Buttfast. Melihat ini, semua prajurit tertawa. Mereka telah menonton Suke dan anjing ini bertengkar sepanjang jalan. Mereka kagum bahwa mereka masih memiliki energi untuk bertengkar satu sama lain. Sementara itu, beberapa tentara dari kota kekaisaran sedang menuju ke arah mereka. Selamat datang, pahlawan Zuge, kami telah menunggumu untuk waktu yang lama. Kami telah menguasai seluruh kota. Apa, seluruh kota berada di bawah kendali mereka? Apakah mereka ada di pihak saya? Tidak mungkin, kota kekaisaran tidak akan semudah itu untuk diambil kembali. Tembak mereka, Suke berteriak. Beberapa senjata roket dibawa. Para prajurit kemudian menargetkan tentara yang mendekat dari kota kekaisaran. Melihat ini, para prajurit kota kekaisaran berhenti tersenyum dan berteriak, jangan. Pahlawan Zuge, kami ada di pihakmu. Omong kosong, bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan bahwa kamu ada di pihak kami? Kata Buttfast. Para prajurit dengan tergesa-gesa berkata, kemarin, kami mendengar bahwa Ratu Es terluka dan telah melarikan diri. Permaisuri air akan segera kembali. Kami juga telah mendengar bahwa pahlawan Zuge telah merebut kembali semua kota yang hilang dalam 2 hari, dan kami mengaguminya. Begitu banyak. Lalu kami membunuh para pengkhianat di kota dan mengambil alih kota. Hah, Ratu Es terluka dan melarikan diri? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang ini? Suke terkejut. Kembali di Tanah Suci, dia hanya melihat pesan yang ditinggalkan oleh permaisuri air di tanah, dan belum melihat Ratu Es. Dia tahu bahwa Ratu Es telah berada di Tanah Suci dan ada kemungkinan besar dia menghilang di suatu tempat bersama permaisuri air. Semuanya terjadi terlalu cepat. Pahlawan Zuge, Putri Zixuan melihat Ratu Es melarikan diri. Kami tidak dapat mengambil kembali kota kekaisaran tanpa dia, kata seorang prajurit kota kekaisaran. Zixuan, haha, aku hampir lupa, dia adalah adik perempuan dari permaisuri air. Di mana dia sekarang? Katakan padanya untuk datang dan menemuiku atau aku akan menembakmu.
Mendengar ini, para prajurit merasa agak enggan. Seorang putri tidak bisa keluar seperti ini, itu terlalu informal. Tapi mereka sangat kuat, jika kita tidak meminta sang putri untuk keluar dan melihatnya, apa yang terjadi jika dia benar-benar menembak kita? Apakah dia datang atau tidak? Jika dia tidak datang, aku akan menembakmu sekarang. Tentara di belakangku tidak sabar untuk membunuh kalian semua. Suke berteriak. Betapa tidak tahu malunya dia. Dia menyebut pasukannya yang terdiri dari 3.000 tentara sebagai tentara. Kami memiliki 100.000 tentara dan beberapa pemimpin yang berada di tahap transformasi bayi. Mengapa kita harus bertindak atas perintahnya? Tetap saja, mereka tidak punya pilihan selain terus tersenyum pada Suke. Itu kamu? Suara wanita berbicara. Suke melihat ke tembok kota dan melihat seorang wanita muda berdiri di tembok kota. Zixuan. Suke tertawa dan meminta para prajurit untuk menarik senjata roket. Ketika Ratu Es pertama kali mengambil negara air, dia hanya memenjarakan Zixuan di istana. Tetapi selama 2 hari terakhir, dia telah mendengar bahwa 10 kota telah direklamasi oleh seorang pria muda. Dia langsung menebak bahwa pemuda itu adalah Suke. Jadi ketika Ratu Es terluka, dia langsung mengirim seseorang untuk membunuh para pengkhianat di kota dan mengambil kembali negara air. Hari ini, setelah mendengar bahwa Suke telah datang ke kota kekaisaran, dia dengan cepat keluar untuk menemuinya. Ketika dia memanggil Suke, semua orang saat ini bingung. Dia memanggilnya Suke. Kemudian Suke dengan bangga memasuki kota dengan tentaranya. Dibandingkan dengan kota-kota kuno lainnya, kota kekaisaran tampak jauh lebih megah. Berkat permaisuri air, perekonomian menjadi sangat baik dan semua warga hidup bahagia dan damai. Ada banyak pembudidaya yang membawa senjata sihir canggih dan berjalan di jalan. Dalam perjalanan ke istana, Zixuan mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada Suke. Suke berpikir bahwa dia masih menyimpan dendam padanya tentang Flaming Sun Princess, jadi dia juga tidak mengatakan apapun padanya. Sebaliknya dia berbicara dengan seorang prajurit acak dan bertanya kepadanya apa yang terjadi antara Ratu Es dan Permaisuri Air. Seperti yang telah diberitahukan oleh Putri Zixuan, suatu malam ketika dia sedang berjalan di istana, dia melihat Ratu Es keluar dari lemari besi. Ratu Es terlihat sangat pucat dan ada darah di kerahnya. Jelas sekali bahwa dia terluka parah. Kemudian Putri Zixuan mendatanginya dan bertanya apa yang terjadi. Ratu Es memberitahunya bahwa dia telah dipukul oleh Permaisuri Air, kata prajurit itu. Mendengar ini, Suke tercengang. Tampaknya Ratu Es gagal membunuh Permaisuri Air dan hampir terbunuh olehnya. Kenapa dia tidak membunuh Putri Zixuan malam itu? Suke bertanya. Sebenarnya, sejak Ratu Es mulai mengambil alih negara air, dia tidak melakukan hal buruk. Semuanya seperti sebelumnya. Setelah dia terluka, dia hanya berbicara dengan Putri Zixuan sebentar dan buru-buru pergi. Seseorang mengatakan bahwa dia telah pergi ke luar negeri. Suke mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Kemudian, Suke dan 3.000 tentaranya menetap di istana. Mereka dijaga oleh para pelayan dan Kasim seolah-olah mereka adalah bangsawan. Bagaimanapun, mereka telah mengambil kembali semua kota yang hilang, jadi mereka pantas diperlakukan seperti ini. Ketika Permaisuri Air kembali, mereka pasti akan menerima hadiah. Para prajurit kota salju semua merasa sangat beruntung karena mereka telah mengikuti Suke. Pada tengah malam, Suke duduk di halaman, merokok. Budfest sangat ingin tahu tentang rokoknya dan bertanya apakah dia bisa memilikinya. Dia mengambil tarikan kecil dan hampir mati tersedak. Dia berbaring di tanah dan menatap Suke. Kamu benar-benar aneh. Bagaimana kamu bisa bertingkah begitu nyaman merokok sampah semacam ini? Budfest, tutup mulut. Aku sedang berpikir, jangan ganggu aku. Suke berkata dengan tidak sabar. Kemudian dia jatuh ke dalam pemikiran yang dalam lagi. Budfest bertanya, apakah Anda berencana untuk mengambil alih 4 negara yang tersisa? Kenapa aku ingin menyerang 4 negara yang tersisa? Aku sedang memikirkan apa yang dikatakan prajurit itu kepadaku sebelumnya. Tidakkah kamu merasa aneh bahwa Ratu Es pergi begitu saja? Suke mengerutkan kening. Jelas, dia masih tidak percaya apa yang dia katakan. Ratu Es terluka oleh Permaisuri Air dan kemudian berlari kembali ke istana. Ketika dia dilihat oleh Zixuan, dia menceritakan apa yang terjadi dan kemudian pergi begitu saja. Saya hanya merasa ini terlalu sulit untuk dipercaya. Ratu Es adalah wanita yang sangat ambisius, tidak mungkin dia dengan mudah menyerahkan seluruh kota. Kamu benar, ini memang terdengar sangat aneh. Dia telah merencanakan untuk mengambil alih negara air selama 50 tahun, dia tidak akan meninggalkan kota ini seperti itu. Budfest mengangguk. Aku tahu itu, lihat.
Bahkan seseorang sebodoh kamu bisa setuju bahwa ini sangat aneh. Bagaimana mungkin tidak ada orang lain yang meragukan ini? Aku pikir kita telah ditipu, kata Suke. Buttface mengangguk, lalu menyadari Suke sedang mengolok-oloknya. Siapa bilang saya bodoh? Biasanya orang awam percaya hoaks ini, tapi saya berbeda, karena saya sangat pintar. Diam, setiap kali kamu membuka mulut dan mulai berbicara, aku hanya ingin menamparmu. Suke berkata, berdiri. Mendengar ini, Buttface menghindar dan berteriak, serius? Ada apa denganmu? Aku hanya bercanda. Ngomong-ngomong, kurasa Ratu Es masih di istana, dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Suke mengerutkan kening. Saya setuju dengan kamu. Buttface mengangguk. Kurasa aku harus berkunjung ke kamar permaisuri air. Suke berkata dengan agak serius. Apa? Kenapa kamu pergi ke kamar permaisuri air? Buttface tercengang. Kamu tidak akan mengambil kesempatan ini untuk meniduri seseorang di kamarnya, kan? Omong kosong. Aku bukan orang seperti itu. Sekarang pikirkan, idiot. Hanya ada satu tempat yang aman di seluruh istana, dan tempat itu adalah kamar tidur permaisuri air. Selain permaisuri air sendiri, tidak ada seorang pun akan berani masuk. Jadi jika Ratu Es masih di istana, dia pasti bersembunyi di sana, kata Suke. Buttface ingin mengatakan sesuatu yang bertentangan dengannya, tetapi dia merasa kata-katanya masuk akal. Kemudian dia duduk di tanah dan berkata, pergilah, aku akan duduk di sini dan menyerap energi bulan. Bastard, kamu sangat malas, Suke mengutuk. Sebenarnya, dia tidak berniat membawa Buttface bersamanya sejak awal. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan halaman. Tata letak istana tidak terlalu rumit, dan ada banyak kolam di sekitarnya. Di tempat-tempat tertentu, elemen air ki naik dari tanah. Karena ini, seluruh istana diselimuti kabut dan telah seperti itu selama bertahun-tahun. Begitu orang normal masuk ke istana, mereka pasti akan tersesat. Bagi Suke, kabut bukanlah masalah besar. Dengan bantuan kekuatan inti sejati, dia bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Dalam perjalanannya ke kamar permaisuri air, banyak pelayan, Kasim, dan penjaga menyambutnya dan memanggilnya, Jenderal Zuge, atau Jenderal Su. Jika orang mengetahui bahwa dia sedang menuju ke kamar permaisuri air, Suke berpura-pura dia hanya berjalan-jalan setelah makan malam. Dia dengan santai berjalan berkeliling, menyenandungkan sebuah lagu. Beberapa penjaga berjalan melewatinya dan memandangnya seolah-olah dia adalah orang gila. Suke berteriak, jangan menatapku seperti itu, aku hanya bersenandung. Lakukan pekerjaanmu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tiba di kamar permaisuri air. Di dalam gelap dan ada beberapa tentara berpatroli di luar. Dia bersembunyi di sudut gelap dan menggunakan kekuatan Tuhannya untuk mencari kamar tidur, mencoba mencari tahu apakah ada orang di dalam. Tetapi begitu kekuatan Tuhannya menyentuh kamar tidur, itu memantul kembali. Apa? Suke terkejut. Ding! Arai ajaib terdeteksi. Untuk memecahkannya, habiskan 500 poin tangguh bertindak. Ya atau tidak? Suara notifikasi berdering di benaknya. Tidak, karena diblokir, aku akan memeriksanya sendiri, kata Suke. 500 poin tangguh bertindak? Saya tidak bodoh. Selama 2 hari terakhir, Suke telah menghabiskan lebih dari 10.000 poin tangguh bertindak. Setelah melakukan beberapa perhitungan, dia menemukan bahwa dia hanya mendapatkan 8.000 poin. Tetapi untuk menyenangkan permaisuri air, dia tidak keberatan. Saat berikutnya, dia berubah menjadi beberapa daun dan menyelinap ke kamar tidur. Begitu dia masuk, dia berhenti untuk bernapas dan bersembunyi. Dia melihat sekeliling. Dia bisa mencium aroma harum, yang mengingatkannya pada aroma parfum yang sering digunakan permaisuri air. Ketika dia hendak berjalan, seberkas cahaya muncul, dengan cepat berubah menjadi mangkuk besar yang menutupinya. Kemudian mangkuk itu berubah menjadi penjara es. Seorang wanita perlahan berjalan keluar, mencibir. Kamu benar-benar pintar. Tetap saja, beraninya kamu memasuki kamar permaisuri air? Suke tidak menghindar, karena dia tidak takut dengan prasasti ajaib dari kategori air atau es. Bagaimanapun, dia datang dari negara api. Tetap saja, dia tercengang ketika melihat wanita muda itu. Dia telah melihat banyak wanita cantik sejak datang ke dunia kultivasi, tetapi wanita di depannya sangat menawan. Kulitnya sempurna, wajahnya seindah bunga yang mekar, alisnya sehitam rumput di gunung di awal musim semi, dan matanya selembut air yang beriak di musim gugur. Yang terbaik dari semuanya, dia memiliki sepasang kaki yang panjang dan ramping. Payudaranya, pinggang dan pinggulnya sempurna. Dia terlihat sangat menggoda. Kepribadiannya benar-benar berbeda dengan permaisuri air. Permaisuri air dewasa dan sopan.
Tubuhnya juga sempurna, dan apapun yang dia kenakan, lekuk tubuhnya selalu terlihat dengan mudah. Dia anggun, seperti bidadari dari surga. Sementara itu, wanita di depan Suke tampak seolah-olah dia adalah anggota Asura, kelas makhluk suci dalam mitologi Buddhis. Dengan kecantikannya, dia bisa dengan mudah merayu semua pria di dunia. Dia saat ini berada di level 7 dari tahap transformasi bayi. Halo, cantik, apakah kamu Ratu Es? Suke tersenyum. Dia tidak bodoh, dia tahu wanita di depannya adalah Ratu Es. Selain itu, dia bisa tahu bahwa dia terluka dan kekuatan inti sejati di dalam tubuhnya sedang kacau. Liu Jingning memandang Suke. Ketika dia berada di gunung salju, dia tahu betapa kuatnya Suke. Setelah mengetahui bahwa dia adalah salah satu murid Duan Jiu De, dia semakin ingin tahu tentang dia. Ketika dia mendengar Suke memanggilnya cantik, dia tersenyum. Pahlawan Zuge, kamu benar-benar sesuatu. Liu Jingning tertawa, dan dia sekarang terlihat lebih menawan. Ya. Mendengar ini, Liu Jingning tercengang dan kemudian dia tertawa lagi. Payudaranya bergerak naik turun saat dia tertawa. Suke menatap payudaranya dan mulai menikmatinya. Liu Jingning tahu bahwa dia sedang menatap payudaranya, tetapi dia tidak keberatan. Dia berkata, pahlawan Zuge, Anda sangat lucu. Sebenarnya, saya sangat ingin tahu tentang identitas Anda. Karena Anda berani datang ke kamar Jiang Hongyan, saya percaya bahwa Anda berdua pasti rukun satu sama lain. Jiang Hongyan? Ini adalah kedua kalinya dia mendengar permaisuri air dipanggil dengan nama lengkapnya. Sebelumnya, dia tidak pernah tahu bahwa nama keluarga permaisuri air adalah Jiang. Nama keluarga itu memiliki sejarah panjang. Tercatat dalam mitologi Huaxia bahwa Kaisar Yan telah lahir di sepanjang sungai Jiang, jadi dia mengambil nama keluarga itu. Jiang Zia dalam The Investiture of the Gods adalah keturunan Kaisar Yan. Suke sedikit terkejut dengan kata-katanya. Dia kemudian tersenyum, ya, hubungan antara kita berdua agak rumit. Selain itu, kamu sekarang berada di kamarnya, yang berarti kalian berdua pasti sangat dekat. Liu Jingning mencibir, aku adalah ratu, jadi aku akan menjadi ibu pemimpinnya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bersembunyi di sini? Apakah kamu tinggal di sini sampai kamu pulih atau kamu berencana untuk menduduki negara air lagi? Liu Jingning menggelengkan kepalanya dan berkata, alasan mengapa saya datang jauh-jauh ke negara air hanya karena saya perlu mendapatkan barang tertentu. Tapi sekarang saya tahu saya tidak akan pernah bisa mendapatkannya, apa gunanya memiliki kota ini, kembali? Jadi kamu tinggal di sini sampai kamu sembuh? Suke masih sangat ragu. Liu Jingning berkata dengan lembut, aku juga sudah menunggumu. Suke tertawa. Ha, begitu. Kalau begitu ayo cepat dan jangan buang waktu. Buka bajumu. Liu Jingning sangat tenang. Dia tersenyum. Begitu. Tapi ini normal, seorang pria muda seusiamu selalu haus akan seks. Sayangnya, aku tidak tertarik pada pria kecil sepertimu. Sial. Suke sedikit tidak senang. Kamu bahkan belum melihat penisku. Liu Jingning menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih terlalu muda. Kamu berbakat. Tetapi pikiranmu belum kuat, kamu masih terjebak oleh emosi dan nafsu manusia. Mungkin setelah beberapa abad, kamu akan sekuat kami. Petik 2. Cantik, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan sangat pandai berakting tangguh juga. Suke mencibir. Jika kultivasi berarti saya harus melepaskan emosi dan nafsu manusia, saya lebih baik tidak melanjutkan kultivasi lagi. Bagaimanapun, saya dapat meningkatkan dengan meningkatkan poin tangguh bertindak saya. Liu Jingning tersenyum. Dia tahu bahwa Suke tidak menganggap serius kata-katanya, tetapi dia tidak peduli. Mari kita kembali ke bisnis. Pertama, saya bersembunyi di sini untuk melihat apakah Anda dapat menemukan saya. Kedua, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan secara pribadi kepada Anda. Maaf, tapi aku tidak ingin menjawab pertanyaan apapun. Sekarang tinggalkan negara air dan jangan pernah kembali, kalau tidak aku akan membunuhmu. Dia telah berusaha keras untuk memenangkan kembali seluruh Water Nation. Hal terakhir yang dia inginkan adalah agar Ratu Es terus menyebabkan masalah baginya. Jika tidak, semua usahanya akan sia-sia. Liu Jingning sedikit terkejut. Saat itu, dia tampak seperti pria yang humoris, tetapi sekarang dia telah menjadi pria yang kejam. Sepertinya kamu salah paham denganku. Tapi kamu harus mengakui bahwa kamu telah dipenjara olehku. Liu Jingning tertawa. Dia sangat yakin bahwa Suke tidak bisa keluar. Karena bahkan permaisuri air pun gagal keluar. Aku dipenjara olehmu? Kapan ini terjadi? Oh, maksudmu sangkar es? Hahaha, aku bahkan tidak menyadarinya. Suke tertawa. Liu Jingning berkata, saya tahu Anda memiliki cadangan yang kuat.
Saya tidak ingin menjadi musuh Anda. Saya hanya ingin memperjelas satu hal. Jika Anda menjawab pertanyaan saya akan melepaskan Anda. Saya berjanji. Tiba-tiba, Suke mengangkat tangannya. Sebuah bola api hitam muncul di telapak tangannya. Itu adalah api penghancur 8 limbah. Saat berikutnya, dia memukul sangkar es dengan telapak tangannya. Bang! Sangkar es runtuh dan mulai mencair. Segera, itu menjadi seutas asap putih dan menghilang. Melihat ini, Liu Jingning terkejut dan matanya terbuka lebar. Suke berjalan ke arahnya dan tersenyum. Aku tidak mendengarkan. Maukah kamu mengatakan itu lagi?